Karena rumah kitab, saya bertemu dengan berbagai perempuan yang memiliki visi yang sama, membuat saya merasa tidak sendirian. Kajian rumah kitab yang mengakar pada teks sekaligus membumi pada realitas menjadi kekuatan dalam kerja-kerja advokasi, kebijakan, dan pemberdayaan di komunitas kami. Rumah kitab tempat kami belajar bersama terkait bagaimana cara membaca teks dengan maqasid syariah lin nisa. Metode ini sangat bermanfaat bagi kami, tokoh agama, dalam memaknai Al-Quran dan hadis yang berpihak pada perempuan, anak, dan kelompok rentan. Rumah Kitab adalah singkatan dari Yayasan Rumah Kitab Bersama Indonesia. Rumah Kitab berfokus pada riset yang dipadukan dengan ilmu sosial untuk advokasi yang berperspektif feminis. Pekajian Kitab Kuning adalah ciri utama riset Rumah Kitab untuk melihat realitas sosial. Selain itu, penguasaan dan pemaknaan tradisi pesantren jadi kekuatan utama Rumah Kitab menyigi problem di masyarakat. Didirikan oleh ulama dan aktivis almarhum Kiai Haji Alfandi Bohtar bersama sejumlah ulama dan aktivis pesantren pada 2010. Visi utama terwujudnya komunitas pesantren dan masyarakat yang memiliki cara pandang dan kesadaran transformatif dalam keagamaan dan kemanusiaan serta bebas dari kekerasan. Kehadiran Liz Markus membawa nafas baru di Rumah Kitab, menanam perspektif gender kritis dan mendorong transformasi narasi bagi perempuan dan anak. Rumah Kitab punya puluhan peneliti, ratusan mitra, dan komunitas. Tahun 2012, Rumah Kitab berbadan hukum dan bekerja sama dengan pelbagai mitra dalam dan luar negeri. Hasilnya, pertama, produksi pengetahuan, yaitu 42 buku, 24 modul, dan toolkit. Kedua, berbagai kegiatan seperti penguatan kapasitas, workshop dan pelatihan, diskusi terarah, seminar, webinar, kajian kitab, dan diseminasi hasil kajian, menjangkau 137.822 orang. Ketiga, riset. Rumah Kitab meneliti keluarga berencana dalam perspektif Islam, melahirkan buku peta pandangan ulama tentang KB. Siapa bilang KB haram dan 3 dasar penolakan KB. Isu gender dan kemiskinan dituangkan dalam buku Menolak Tumbang. Kawin anak diteliti longitudinal, menghasilkan 12 seri monografi. Perempuan dan gerakan radikal tertulis dalam buku Inspirasi Jihad Kaum Jihadis. Kajian teks tentang seksualitas, kemudian soal kiwamah serta wilayah melahirkan buku Fikih Perwalian. Ada pula riset perempuan bekerja, dengan buku Fikih Perempuan Bekerja. Serta kajian hak anak yang dirangkum dalam buku Fikih Hak Anak. Keempat, inisiasi jaringan dan komunitas, yaitu Jaringan Aksi Perempuan Hebat Cianjur atau PHC, Aliansi Perguruan Tinggi Responsif Gender atau PTRG. Rumah Kitab juga turut berkontribusi pada revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 batas minimum usia perkawinan. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan Bupati atau Perbub Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan usia anak. Perbub Kabupaten Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang pencegahan kawin kontrak. Serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Meski begitu, tantangan kian berat. Pluralisme yang menipis. Radikalisme yang tak pernah habis.
hak perempuan, dan kelompok marginal yang terus terkikis. Pelayanan publik yang diskriminatif, perusakan alam, dan lingkungan yang kian masif. Terbatasnya ruang inklusif. Rumah Kitab tidak bisa berjalan sendirian. Kita perlu bergandengan tangan dan berjalan bersama-sama.